Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misi Dwi Suryani dengan NIM 2000-2010, Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi memahami konsep dasar dari administrasi pendidikan. Secara umum, konsep dasar dari administrasi dan supervisi artinya ada dua. Satu, administrasi pendidikan, yang kedua adalah profesi. Dalam konsep ini, kita coba lihat yang pertama, yaitu konsep dari administrasi. Nah, sebenarnya tidak berbeda dengan manajemen pada umumnya. Konsepnya adalah proses mengelola, artinya ada desain untuk mengelola. Apa yang dikelola? Dalam konsep yang disampaikan oleh Husain ada 7M plus 1I namanya. Nah, 7M itu apa? Man artinya sebuah lembaga, sebuah organisasi, dimanapun berada, bahkan seorang pendidik atau guru, kepala sekolah, manajer, sehingga mau tidak mau manusia yang ada di situ itu perlu dikelola sedemikian rupa. Jadi man ini merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Sumber daya manusia memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja mereka agar dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan. Guru, siswa, kepala sekolah, dan sebagainya adalah sumber daya manusia yang berkontribusi dalam kemajuan lembaga pendidikan. Bahkan ada teori X dan Y. Teori X menyatakan bahwa manusia itu pemalas. Kalau bisa senang, mereka akan cari tempat yang paling nyaman. Tempat yang paling nyaman, kalau bisa tidur, mereka akan tidur. Coba pagi-pagi ketika bangun. Kalau bukan karena motivasi dan tuntutan yang tinggi, kadang-kadang nuansa yang sejuk, dingin, sepi, ngantuk, apalagi hujan, itu akan jauh sebenarnya pengaruh untuk menarik selimut lebih besar daripada bangun, mandi, dan memulai aktivitas. Berbeda dengan teori Y. Teori Y mengindikasikan bahwa meskipun malas, manusia itu punya motivasi dalam dirinya masing-masing. Yang kedua, money merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Dalam setiap kegiatan manusia memerlukan uang. Memerlukan uang untuk mencapai tujuan. Demikian pula dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan. Uang diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan, tenaga kerja, alat-alat, dan berbagai program. Penggunaan biaya-biaya operasional pada pendidikan tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu diperhitungkan secara rasional dan teliti, agar proses pendidikan berjalan lancar. Yang ketiga, ada metode. Ada bensin, ada marketing, ada material, ada waktu. Plus 1I. Inilah yang disebut dengan informasi. Dan tidak satu pun di antara 7M plus 1I ini tidak membutuhkan pengelolaan. Kalau tidak dikelola secara benar dan baik, inilah yang akan pelan-pelan menjadi bom waktu bagi sebuah lembaga atau organisasi. Termasuk lembaga pendidikan, menjadi sumber persoalan dan permasalahan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mencapai efektivitas dan efisien. Dalam konteks bahasa, kata dasarnya ad yang artinya melayani, membantu, memenuhi. Artinya kalau bekerja sebagai administrasi, orang yang disebut administrator, ia tugasnya pasti untuk melayani, membantu, memenuhi kebutuhan. Administrasi itu terkait dengan seni. Itu dianggap sebagai ilmu dan seni mengelola, yang 7 tadi. Kalau tidak ada seninya, semua menjadi kacau. Misal, ketika Anda pergi ke rumah sakit misalnya, Anda minta izin untuk menjenguk orang sakit pada officernya. Apa katanya? Oke ibu, silakan ngurus di urusan kebagian administrasinya dulu. Artinya kalau kita ingin pulang selesai berobat, pasti dibilang silakan selesaikan administrasinya dulu. Maka dalam konteks ini administrasi menjadi persoalan pembayaran. Begitu juga di sekolah. Sebelum kita ingin melakukan sesuatu, kita harus ke bagian tata usaha. Nah, dalam konteks ini administrasi menjadi persoalan catat-mencatat. Administrasi itu orientasinya adalah
Non-profit artinya dia tidak mencari keuntungan. Orang-orang yang bekerja sebagai administrator pendidikan khususnya, sementara manajemen orientasinya adalah profit. Kerjanya adalah mencari keuntungan. Mencari keuntungan, maka muncul istilah administrasi itu adalah administrator. Kalau manajemen adalah manajer. Administrasi itu sama dengan leader. Manajer itu sama dengan bos. Apa tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan? Kenapa harus belajar itu? Yang pertama, kalau untuk administrasi pendidikan pasti tujuan akhirnya adalah perwujudan atau terwujudnya proses ajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, Anda sebagai peserta didik dituntut untuk aktif untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial karena tugas dari administrasi pendidikan adalah mengelola. Maka kemampuan manajerial ini kemampuan untuk mengelola semua 7M plus 1I tadi menjadi kompetensial yang akan dimiliki masing-masing. Yang keempat, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengertian profesi. Profesi karena Anda akan berada pada satu konteks di mana Anda akan bekerja sebagai seorang administrator atau manajer pendidikan, yang merupakan sebuah pekerjaan yang bisa dianggap sebagai profesi. Guru profesi, dokter profesi. Tapi hati-hati, tidak semua pekerjaan adalah profesi. Ada alat ukurnya. Kapan, seperti apa, dan di mana sebuah pekerjaan itu dikatakan sebagai profesi. Tukang ojek juga pekerjaan, menghasilkan uang, tapi ojek bukan profesi. Yang profesi itu ada syaratnya. Nah, secara etimologi, profession atau bahasa latinnya profecus, itu artinya apa? Ada pengakuan. Adanya pengakuan yang menyatakan bahwa Anda mampu, Anda ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Ingat, ahli bukan hanya sekedar bisa. Ahli ini banyak dasarnya. Salah satunya melalui proses pendidikan yang cukup panjang. Yang bawa motor driver juga ahli, dia hebat. Tapi dia tidak melewati proses yang panjang di jenjang pendidikan, sehingga dia disebut sebagai ahli dalam konteksnya. Terminologi. Profesi itu diartikan sebuah pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi. Artinya adanya persyaratan pengetahuan teoritik sebagai instrumen melakukan perbuatan praktis. Ketika melakukan sesuatu ada teori-teori yang menyertainya. Bukan hanya dasarnya saja akal pikiran atau enaknya mulut, karena lidah tidak bertulang. Tapi ada dasar ketika berbicara, ada pengakuan, teori secara ilmiah, adanya pendidikan yang panjang menjadi alasan pertama sebuah pekerjaan yang bisa dikatakan bisa dan layak sebagai sebuah profesi. Profesi itu betul adalah sebuah pekerjaan. Namun, tidak semua pekerjaan adalah profesi. Sebab profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dengan pekerjaan yang lain. Sekarang kita coba lihat apa ciri-cirinya. Bahwa sebuah pekerjaan itu layak disebut sebagai profesi. Yang pertama, profesi itu memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi itu menuntut keterampilan tertentu dan keterampilan itu diperoleh lewat proses pendidikan dan pelatihan yang panjang. Artinya pelatihan saja tidak cukup. Ada orang untuk menjadi driver juga berlatih, bukan? Tapi tidak semua pelatihan yang diikuti itu sampai pada tahap profesi. Selalu beriringan dengan pendidikan dan pelatihan. Profesi didukung oleh disiplin ilmu tertentu. Artinya secara teori, secara ilmiah, ada teori-teori dasar, ada disiplin ilmu yang mengaturnya. Yang ketiga itu. Yang keempat ada kode etik, sehingga Anda bisa lihat apa saja yang punya kode etik. Dokter punya, lawyer punya, guru ada kode etik, guru dan dosen. Kode etik pekerjaan public relation, punya kode etik, kode etik internasional malahan.
Jika itu tidak ada, maka ini diindikasikan bahwa pekerjaan itu menjadi sebuah pekerjaan belum profesi. Yang terakhir, ada beberapa istilah yang muncul dari konsep profesi ini. Yang pertama, profesional. Istilah profesional mempunyai dua makna. Satu, mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam unjuk kerjanya, sesuai dengan profesinya. Jadi saya profesional karena saya melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang seharusnya saya lakukan. Sudah sesuai, itu bukti dari profesional. Berbeda dengan profesionalisme. Ini sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota satu profesi. Jadi kalau guru, saya adalah guru dan profesi saya adalah guru tadi. Maka saya melakukan pekerjaan saya sesuai dengan apa yang seharusnya saya lakukan. Dan saya komit dengan itu. Itu bukti profesionalisme. Ada profesionalitas. Nah, beda lagi ini sebutan terhadap kualitas. Sikap dari para anggota terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan yang mereka miliki untuk melakukan tugasnya. Dan yang terakhir, kita layak disebut sebagai orang yang memiliki profesional tinggi. Disebabkan karena kita adalah orang yang profesional. Jadi, ditunjukkan keprofesionalan kita sebagai seorang mahasiswa. Karena tugas mahasiswa adalah belajar, dan belajar. Sehingga yang tinggi usahanya melakukan pekerjaan utamanya ini bukan berarti tidak bisa melakukan yang lain. Boleh, tapi ritme dan presentasinya harus berbeda. Tetap belajar menjadi bagian utama. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.